Perkenalkan, nama saya Rizka Citra Mulia, NIM 15 dari kelas Psikologi 2A. Saya akan menjawab soal analisis UAS Sejarah Aliran Psikologi dari dosen pengampu Ibu Dewi Khurun Aini. Soal yang pertama, untuk apa belajar sejarah dan memahami aliran-aliran psikologi, serta jelaskan manfaat mempelajari psikologi. Manfaat mempelajari sejarah dan aliran psikologi: memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah dalam bingkai sejarah dan dapat lebih menghargai setiap upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Memperdalam pemahaman mengenai perkembangan dalam sejarah psikologi, mengetahui tentang timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, menghindari dari jatuh dua kali pada lubang yang sama, menstimulasi munculnya ide-ide baru tentang psikologi, memenuhi rasa ingin tahu tentang suatu pemikiran psikologi tertentu. Manfaat mempelajari psikologi: memahami penyebab dari perilaku yang muncul dari manusia, memahami diri sendiri tentang kepribadian dan persoalan psikologis, membantu menyelesaikan permasalahan psikologis orang lain. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan fase perkembangan psikologi. Fase perkembangan psikologi: fase 1, fase prasistematik, fase di mana munculnya persepsi dan perbedaan antara perasaan dan sensasi penginderaan yang didasarkan pada doktrin. 2, fase elementisme, sensasionisme, dan asosiasionisme, fase permulaan meninggalkan konsep doktrin. Pada fase ini, jiwa terdiri dari elemen penginderaan, perasaan, dan yang berhubungan dengan asosiasi. 3, fase empirisme dan rasionalisme. Pada fase ini muncul teori 3 dimensi dari perasaan manusia, yaitu las anlas, senang tak senang, panas losanes, tegang tak tegang, dan eregen beruhigeng, semangat tenang. 4, fase filter psikologi, fase di mana konsep itu merupakan suatu hal yang penting. Setiap rangsangan yang didapat manusia diperspektifkan, namun hanya secara aktif. Dalam bukunya, Filter Psikologi menyatakan bahwa proses mental itu lebih tinggi dari penginderaan, perasaan, persepsi, ataupun apersepsi. Nomor 3, dalam perkembangannya, psikologi mendapat pengaruh dari beberapa paham diantaranya dari filsafat, rasionalisme, dan empirisme, fisiologi, dan IPA. Jelaskan pengaruh psikologi pada rasionalisme dan empirisme. Pengaruh psikologi pada rasionalisme: pengetahuan manusia hanya didapat dari rasio atau pikiran. Pikiran manusia bersifat aktif, menekankan pada proses dedukatif. Pengaruh psikologi pada empirisme: pengalaman indrawi disebut sebagai sumber pengetahuan utama yang dapat dipercaya. Pikiran manusia dianggap sebagai sesuatu yang pasif, menekankan pada proses induktif. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, serta berikan alasannya. 1, sosial behaviorisme atau social learning. Social learning memiliki anggapan perilaku dipelajari dari proses sosial. Walaupun social learning masih fokus pada perilaku, tetapi tetap mengakui adanya proses mental dan proses kognitif yang mengantarai hubungan stimulus dengan respon. Pemikiran tersebut dicetuskan oleh Albert Bandura yang dikenal sebagai tokoh behaviorisme dengan modeling dan social learning teorinya. Bagi Bandura, faktor personal seperti kepribadian, lingkungan, dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi. Aliran psikologi transpersonal: menurut teori integral yang dicetuskan Kenneth Earl Wilber, terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, termasuk dalam memahami manusia, yaitu sebagai berikut: individual, interior, subjektif atau intensional. Pendekatan subjektif hampir sama seperti yang dilakukan oleh psikoanalisis. Pendekatan ini membahas tentang pikiran, perasaan, motivasi, persepsi, dan sikap. Kolektif interior, intersubjektif atau budaya. Pendekatan intersubjektif hampir sama seperti yang dilakukan L. Berger dalam teori konstruksi sosial pada pengalaman intersubjektif.
Pendekatan ini membahas tentang Cervello, mitos, ekspektasi sosial, dan konvensi sosial. Individual, eksterior, objektif atau behavioral. Pendekatan objektif hampir sama seperti yang dilakukan oleh biopsikologis atau behavioris. Pendekatan ini membahas tentang perilaku, tampilan fisik, bahasa tubuh, dan intonasi. Kolektif eksterior, interobjektif atau sistem sosial. Pendekatan interobjektif hampir sama seperti yang dilakukan oleh Moscovici dengan social representation-nya. Pendekatan ini membahas tentang social network, reward and punishment, dan layanan sosial. Aliran psikologi positif. Psikologi positif adalah studi yang membahas tentang kekuatan dan keutamaan manusia. Aliran ini lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan positif pada manusia. Martin E. P. Seligman sebagai tokoh psikologi positif bersama Christopher Peterson membuat berbagai nilai keutamaan yang bisa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif yang biasa disebut value in action. Menurut Seligman dan Peterson, terdapat 24 karakter yang terbagi dalam 6 klaster nilai keutamaan, yaitu sebagai berikut. Wisdom and knowledge adalah kekuatan kognitif dalam menerima dan mengolah pengetahuan. Terdapat 6 karakter pada klaster ini, yaitu kreatif, curiosity, judgment, love of learning, dan perspektif. Temperance adalah kekuatan untuk menjaga diri dari bahaya. Terdapat 4 karakter pada klaster ini, yaitu forgiveness, humility, prudence, dan self-regulation. Justice adalah kekuatan dalam membangun komunitas kehidupan yang sehat. Terdapat 3 karakter pada klaster ini, yaitu teamwork, fairness, and leadership. Courage adalah kekuatan emosi untuk mencapai yang diinginkan walau menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Terdapat 4 karakter pada klaster ini, yaitu bravery, perseverance, honesty, dan zest. Humanity adalah kekuatan interpersonal untuk selalu cenderung berteman dengan orang lain. Terdapat 3 karakter pada klaster ini, yaitu love, kindness, dan social intelligence. Transcendence adalah kekuatan untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang lebih besar dan mendapatkan makna. Terdapat 5 karakter pada klaster ini, yaitu appreciation of beauty and excellence, gratitude, hope, humor, dan spirituality. Nomor 5, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan. Sayangnya, tidak semua masyarakat mengindahkan perintah tersebut. Menurut kalian, proses pembentukan perilaku dengan metode apa yang bisa diterapkan agar masyarakat mematuhi aturan tersebut, serta teori manakah yang cocok dengan persoalan tersebut? Jelaskan objek material dan objek formal psikologi dan macam-macam fungsi psikologi serta penerapannya dalam kehidupan individu. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat diimbau untuk tetap di rumah dan menghindari kerumunan. Namun, tidak semua masyarakat mengindahkan perintah tersebut. Metode yang digunakan dalam proses pembentukan perilaku yang bisa diterapkan agar masyarakat mematuhi aturan di masa pandemi sehingga dapat mengendalikan diri, yaitu dengan metode pembentukan karakter disiplin. Membentuk karakter disiplin adalah membentuk kebiasaan-kebiasaan patuh dan merubah tingkah laku ke yang lebih baik. Teori yang sesuai dengan proses tersebut adalah attitude, sikap, dan behavior perilaku. Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak sesuatu terhadap hal tertentu. Sikap berorientasi kepada 3 hal, yaitu sebagai berikut. Sikap berorientasi pada respon. Sikap merupakan suatu bentuk dari perasaan
yaitu perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung pada suatu objek. Sikap berorientasi pada kesiapan respon. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon suatu pola pikir, tendensi, ataupun antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial yang telah terkondisikan. Sikap berorientasi pada skema triadis. Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan sekitar. Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan manusia, baik yang diamati langsung maupun tidak langsung oleh pihak luar. Perilaku mempunyai beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut. Dimensi fisik dapat diamati, digambarkan, dan dicatat, baik frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Dimensi ruang, suatu perilaku mempunyai dampak pada perilaku di mana perilaku itu terjadi. Dimensi waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Objektif material psikologi adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, dan diselidiki atau suatu unsur yang ditentukan atau dijadikan sasaran pemikiran pada diri manusia. Objeknya yaitu manusia. Objek formal psikologi adalah cara pandang yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap individu sebagai objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Macam-macam fungsi psikologi dan penerapannya. Description, menggambarkan. Psikologi berfungsi menggambarkan dan mengklarifikasikan tentang manusia secara rinci. Penerapannya, saya sedang menggambarkan berbagai tingkah laku setiap individu di berbagai lingkungan dalam kehidupan saya. Explain, menjelaskan. Psikologi berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa sesuatu pada manusia bisa terjadi. Penerapannya, saya sedang menjelaskan apa itu tingkah laku dan apa saja yang berkaitan dengan tingkah laku, bagaimana tingkah laku pada individu dapat muncul, dan mengapa tingkah laku dapat terjadi kapanpun dan di lingkungan manapun. Prediction, memprediksi. Psikologi berfungsi untuk memprediksi apa, bagaimana, mengapa sesuatu pada manusia bisa terjadi. Penerapannya, saya sedang memprediksi akan ada tingkah laku yang terjadi pada individu, bagaimana cara memprediksi tingkah laku individu yang tepat, dan mengapa prediksi harus dilakukan. Kontrol, mengendalikan. Psikologi berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan yang diharapkan. Penerapannya, saya sedang mencari cara bagaimana cara mengendalikan tingkah laku individu agar terkondisikan di lingkungan sekitar saya. Nomor 6. Menurut pendapat Anda, apakah psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan yang berbeda dalam psikologi? Dalam tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan yang berbeda dalam psikologi, saya merasa masih kurang atau secara keseluruhan belum mencapai tahap tersebut. Karena tidak semua aliran dalam psikologi mau menerima dan mengakui gagasan pokok dari aliran satu dengan yang lainnya. Bahkan masih juga ada pertentangan akibat adanya perbedaan gagasan. Nomor 7. Lengkapilah tabel aliran psikologi dengan menyebutkan tokoh pendukung serta berikan penjelasan dan kontribusi terhadap perkembangan psikologi. 1. Strukturalisme. 2. Fungsionalisme. 3. Asosiasisme. 4. Psikoanalisa. 5. Behaviorisme. 6. Gestalt. 7. Humanistik. 8. Transpersonal. 9. Islami. Aliran strukturalisme. Tokoh pendukung Wilhelm Wundt dan Edward Bradford Listener. Penjelasan fokus pada elemen dan struktur kesadaran.
kontribusi terhadap perkembangan psikologi pun disebut sebagai bapak eksperimental karena usahanya mampu mendirikan laboratorium pertama psikologi, tepatnya di University of Leipzig, Jerman tahun 1879. Di laboratorium miliknya, ia mampu mengeksplorasi sifat keyakinan agama, mengidentifikasi gangguan mental dan perilaku abnormal. Pada tahun 1881, ia mampu menerbitkan jurnal psikologi pertama di dunia. Aliran fungsionalisme. Tokoh pendukung Wilhelm James, Hugo Munsterberg, dan Granville Stanley Hall. Penjelasan fokus pada fungsi kesadaran, kontribusi terhadap perkembangan psikologi, James memiliki pengaruh yang besar akan pemikirannya terhadap perkembangan psikologi berikutnya dengan fungsionalismenya pada pasca pendirian psikologi sebagai ilmu mandiri. Aliran asosiasisme. Tokoh pendukung James Mill dan John Stuart Mill. Penjelasan fokus tentang penginderaan dan ide-ide, kontribusi terhadap perkembangan psikologi. John Stuart Mill mampu mencetuskan hukum asosiasi. Aliran psikoanalisa. Tokoh pendukung Sigmund Freud, Alfred Adler, dan Carl Gustav Jung. Penjelasan struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Freud berani dan tanggap melakukan observasi yang membuahkan teori kepribadian pertama dan teknik psikoterapi pertama yang efektif. Aliran behaviorisme. Tokoh pendukung Ivan Petrovich Pavlov dan John Brodus Watson. Penjelasan lebih fokus pada pribadi yang bisa diamati. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Watson mampu menemukan hubungan perilaku dan pola perilaku dengan prinsip tertentu yang terjadi sebagai akibat dari pemahaman respon dasar dalam menerima stimulus yang semakin banyak dan kompleks. Aliran Gestalt. Tokoh pendukung Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Penjelasan lebih fokus pada keseluruhan dari elemen, kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Dalam eksperimennya, Wertheimer menggunakan tesitoskop dan terjadi suatu fenomena yang dinamakan P-phenomenon yang kemudian ditulis dalam artikel yang berjudul Experimental Studies of the Perception of Movement yang menandai munculnya psikologi Gestalt. Aliran humanistik. Tokoh pendukung Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Viktor Frankl. Penjelasan lebih fokus pada orang-orang yang sehat secara mental, sudah sampai pada puncaknya prestasi. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Pemikiran Maslow tentang hierarki kebutuhan sangat berpengaruh dalam psikologi humanistik. Aliran transpersonal. Tokoh pendukung Abraham Maslow, Kenneth Early Wilberto, dan Stanislav Grof. Penjelasan lebih fokus pada dimensi spiritualisme manusia. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Mampu memunculkan suatu pemikiran dari berbagai disiplin ilmu seperti agama, psikologi, neurobiologi, dan filsafat.
aliran psikologi Islami. Tokoh pendukung Malik Babikir Badri. Penjelasan dimensi manusia tidak terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan sosial semata, tetapi juga meliputi aspek rohani atau spiritual. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi, Badri mampu mendirikan organisasi internasional yang menghubungkan antar pegiat psikologi Islam dalam perkembangan psikologi Islam. Nomor 8. Meluapkan kekecewaan atau ketika menghadapi masalah hidup dengan amarah bukan menjadi sesuatu hal yang salah dilakukan. Sebaliknya, memendam emosi dan amarah akan menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan pada tubuh. Bagaimana pendapat kalian terkait statement tersebut? Jelaskan dan berikan contoh konkret serta sejauh mana penerapan dan keterkaitan secara pandang aliran psikologi terkait hal tersebut. Atau bisa memakai salah satu atau lebih pendekatan aliran psikologi. Meluapkan kekecewaan atau ketika menghadapi masalah hidup dengan amarah bukan menjadi sesuatu hal yang salah dilakukan. Sebaliknya, memendam emosi dan amarah menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan pada tubuh. Menurut saya, setiap manusia pasti dalam hidupnya mengalami hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan. Di saat senang, kita merasa bahagia, dan di saat sedih, kita merasa kecewa. Kedua hal itu sebenarnya wajar dirasakan manusia, tetapi di samping itu ada hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu dapat mengendalikan perasaan. Tidak selamanya seseorang merasakan kebahagiaan, juga tidak selamanya manusia merasakan kesedihan. Manusia memiliki dua sisi, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang diberikan Allah merupakan suatu potensi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi kekurangan manusia. Dengan adanya kelebihan seharusnya bisa menjadi dorongan untuk bangkit dan dapat mengendalikan diri di saat ada masalah dalam hidup seseorang. Dalam aliran psikologi humanistik, Viktor Frankl terkenal dengan idenya tentang makna sebagai motivasi dasar manusia. Ia mengatakan bahwa motivasi utama manusia adalah pencarian akan makna. Makna tersebut bersifat unik dan spesifik, yang berbeda dari waktu ke waktu dan merupakan makna spesifik di dalam suatu momen tertentu. Setiap orang harus mampu menemukan makna hidupnya masing-masing. Jika makna hidup tersebut tidak ditemukan, maka akan menimbulkan frustasi eksistensial atau neogenic neurosis. Menurut Frankl, kehampaan eksistensial merupakan sesuatu yang jamak terjadi dewasa ini. Untuk mengatasi kehampaan akan makna dalam hidup manusia, Frankl menciptakan terapi yang disebut dengan logoterapi. Logoterapi menunjuk pada makna dari eksistensi manusia dan kebutuhan manusia akan makna, serta teknik-teknik terapeutik khusus untuk menemukan makna dalam kehidupan. Logoterapi lebih berorientasi pada makna yang harus dipenuhi di masa yang akan datang. Pada logoterapi, klien diarahkan pada makna hidupnya dan didasarkan bahwa makna hidupnya tersebut akan berkontribusi pada upayanya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Nomor 9. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, lingkungan sangat penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk dan tidak teratur akan menjadikan seseorang dapat memiliki kepribadian atau perilaku yang buruk jika tidak dapat mengatasinya dengan baik. Lingkungan yang baik, tentram, dan nyaman akan menjadikan sebuah contoh dalam pembentukan kepribadian maupun perilaku yang baik. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan yang salah di dalam suatu lingkungan? Adakah cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif? Dan berikan pendekatan aliran apa yang tepat? Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, lingkungan sangat penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk dan tidak teratur akan menjadikan seseorang dapat memiliki kepribadian atau perilaku yang buruk jika tidak dapat mengatasinya dengan baik. Lingkungan yang baik dan tentram serta nyaman akan menjadi suatu contoh dalam pembentukan kepribadian ataupun perilaku yang baik.
cara agar terhindar dari pergaulan yang salah di dalam suatu lingkungan adalah lebih waspada atas ajakan yang dirasa meragukan atau mengarah kepada hal yang buruk, mencari lingkungan yang positif dan aktif di lingkungan tersebut, mengutamakan pendirian dalam hal kebaikan, cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif, menyesuaikan diri tetapi tetap berbuat baik walau di lingkungan negatif, tidak terpengaruh ajakan yang buruk, mengajak kebaikan sedikit demi sedikit. Dengan pendekatan fungsionalisme, seseorang dapat memahami fungsi dari kesadaran, menghindari pergaulan yang salah di suatu lingkungan, dan membentuk pribadi yang positif di lingkungan yang negatif. Itu lebih tepat menggunakan pendekatan fungsionalisme. Karena menurut fungsionalisme, proses mental membantu manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan. Fungsionalisme sebagai ilmu praktis psikologi berguna meningkatkan kualitas hidup manusia, dan fungsionalisme memberikan perhatian pada motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Nomor 10. Jelaskan 2 atau 3 materi yang paling dikuasai dalam sejarah aliran psikologi, serta poin penting apa yang bisa dipahami dari masing-masing aliran psikologi tersebut. Berikan contoh konkret, dan terlebih lagi apabila disebutkan rujukan artikel atau jurnal yang dipakai masing-masing tema. 2 materi yang paling saya kuasai dalam sejarah aliran psikologi serta poin penting yang bisa saya pahami dari masing-masing aliran psikologi tersebut adalah psikologi humanistik. Psikologi humanistik berupaya mengatasi kekurangan dan ruang-ruang yang kurang mendapatkan perhatian behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik menurut Abraham Maslow yaitu psikologi yang lebih perhatian terhadap problem-problem kemanusiaan, lebih kreatif, terpusat pada masalah bukan pada metode, mempelajari manusia secara mendalam dan tidak terbatas pada perilaku, mempelajari manusia sebagai makhluk yang aktif, bebas memilih dan bebas bergerak, mempelajari manusia sebagai makhluk yang unik. Karakteristik psikologi humanistik menurut Glassman dan Haddad yaitu sebagai berikut. Psikologi humanistik menganggap penting pengalaman subjektif seseorang. Bagi psikologi humanistik, data apapun yang dikumpulkan oleh seorang peneliti adalah data subjektif. Bagi psikologi humanistik, manusia memiliki kebebasan untuk memilih perilaku dan tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu ataupun batasan-batasan lingkungan yang ada. Psikologi humanistik mengakui pengaruh makna terhadap perilaku manusia. Makna yang bersumber dari nilai-nilai yang diyakini seseorang dianggap mampu berpengaruh sangat besar terhadap perilaku. Contoh konkret analisis psikologi humanistik. Psikologi humanistik memberikan jalan keluar untuk mendapatkan data objektif yaitu dengan metode intersubjective verification atau menggunakan beberapa peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Berdasarkan pengukuran subjektif terhadap lingkungan yang dihadapi, manusia bisa memilih dan mengambil keputusan mengenai perilaku yang terbaik yang harus dilakukannya. Psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan aliran yang muncul dari berbagai disiplin ilmu seperti agama, psikologi, neurobiologi, dan filsafat. Secara bahasa, psikologi transpersonal adalah psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Psikologi transpersonal tertarik pada isu-isu mengenai pengalaman puncak, peak experience, trance, altered state of consciousness, pengalaman mistik, perkembangan spiritual, dan lain-lain. Lajoy dan Shapiro menyatakan bahwa psikologi transpersonal merupakan ilmu yang mempelajari potensi tertinggi manusia dengan mengakui, memahami, dan merealisasikan kesatuan kesadaran, spiritual, dan transenden. Contoh konkret psikologi transpersonal adalah
penggunaan psychedelic drug dimanfaatkan untuk kepentingan terapi adalah Stan Grof yang dianggap sebagai pionir dalam menggunakan LSD untuk mengobati ketergantungan obat-obat terlarang. Menurut Grof, LSD dapat membuat pasien mengalami pengalaman transpersonal yang tidak dialami dalam kehidupan nyata manusia. Rujukan yang saya gunakan adalah buku sejarah psikologi dari klasik hingga modern karya Dr. Agus Abdul Rahman, MC, psikolog.